Hanzuki no Gyokugyo part keempat, volume kedua. Diawali dengan prolognya Solange Sensei. Solange Sensei, aku pinjam buku ini ya. Solange Sensei, aku pinjam kuncinya. Perpustakaan yang biasanya sepi sekarang itu benar-benar ramai. Ada yang pengen lihat Shumil, ada yang pengen pinjam Karel. Terutama para siswa RNFest di sini pada nyalin buku. Ketika ditanya, ternyata Rosman sama pelakunya. Mereka di sini diberikan kertas sama Rosman sama untuk diberikan kembali kepadanya. Sekalipun di sini Solange Sensei cukup ingin tahu kertas yang terlihat berbeda itu. Apakah itu produk asli RNFest? Kelihatannya banyak hal baru di RNFest. Rosman sama. Dialah sosok yang merubah perpustakaan saat ini. Dia pastinya dicintai sama Miss Tionora, itulah dia yang di hati Solange Sensei. Perpustakaan biasanya ramainya kalau misalkan akhir ujian aja gitu. Pada nyari buku referensi. Tapi ini masih awal-awal sekolah tapi sudah pada ramai. Apalagi nantinya. Sampai waktu tutup. Entah mengapa di sini Solange Sensei merasa lega ya. Dia itu senang perpustakaan di sini bisa ramai, hanya saja dia itu terasa rindu suasana sepi seperti ini. Padahal dia itu biasanya kesepian ya, hanya bareng satu pelayannya aja, Catherine. Solange yang masih mengurus laporannya, di sini dia itu serasa ingin curhat sama Catherine. Dia itu menginginkan ada pustakawan baru. Kalau perpustakaan yang biasanya itu sepi, dia mah bisa sendiri. Tapi yang sekarang, merasakan keramaian ini dia tetap butuh pustakawan baru. Sekalipun udah dibantu sama Squartz sama Wes. Dua boneka Shumil itu memandang Solange Sensei. Ada apa sayang? Hime sama kok nggak ada di sini. Mengapa dia nggak ada? Mengapa? Para Shumil ini kebingungan karena biasanya tuannya itu adalah pustakawan, tapi Rosman sama kali ini nggak ada. Entah kenapa di sini bayanganku itu seperti anak-anak yang bilang, kenapa kok ibu itu belum pulang? Padahal biasanya udah pulang jam segini. Rosman sama nanti akan berkunjung setelah dia menyelesaikan pelajarannya. Para guru juga pada bilang kalau Rosman di sini sudah berjuang keras untuk bisa segera lulus semua kelasnya. Jadi aku yakin pasti nggak lama lagi. Solange Sensei tahu kalau Rosman ini adalah kandidat akduk dari RNFest. Dia mempunyai penampilan yang sangat muda dibandingkan dengan umurnya karena dia tertidur selama 2 tahun di URIF. Tetapi nilainya itu sangat tinggi yang membuat orang-orang itu mempertanyakan lagi, beneran nggak itu infonya? Bukan hanya itu, dia itu udah sampai diundang sama guru musik juga. Bahkan guru musiknya aja bilang kalau RNFest di sini mempunyai banyak lagu baru yang dibuat olehnya. Solange bisa nebak sih itu paling yang mengaransemen guru musiknya. Tetapi Rosman sama di sini dikabarkan cukup terampil bermain hardstyle-nya. Jadi tak disalahkan jika para guru di sini mulai tak percaya kalau Rosman sama ini telah melewatkan latihannya selama 2 tahun penuh. Yang terpenting bagi Solange Sensei di sini, Squartz dan Wes bisa bergerak lagi seolah perpustakaan telah diakui sama Miss Tionora. Dia akan datang nanti? Hime sama akan datang nanti? Tentu saja. Aku juga ingin membahas beberapa hal dengan Rosman sama nanti. Aku juga menantikan Rosman sama menyelesaikan semua kelasnya. Itulah tadi penantian Solange Sensei. Yang dia itu tidak menyadari kalau ruang guru sekarang itu pada heboh dengan lulusnya Rosman atas semua kelas praktiknya. Pertemuan para anak-anak RNFest kali ini, suasananya hanya Rosman yang bahagia, semuanya pada putus asa, terutama para cewek. Oke, pertemuan kita mulai hari ini. Sangat disayangkan, Rosman telah lulus semua kelasnya. Tunggu dulu Wilfried, apa maksudmu sangat disayangkan? Kamu itu harusnya nyelesain kelasnya itu lebih lambat lagi. Dia pun mulai memperhatikan para gadis yang mulai depresi. Sedikit lebih lama lagi aja, aku itu hampir menyelesaikan kelas tertulisku. Tapi sekarang aku tak bisa melihat Squartz dan Wes untuk diukur. Ngebayangin Lysileta yang sebagai siswa berprestasi aja itu belum lulus kelasnya, apalagi teman sekelasnya yang lain. Kamu terlalu berlebihan Lysileta, itu kan hanya pengukuran saja. Kalau begitu Rosman sama, bagaimana perasaan Anda kalau perpustakaan itu tutup setelah Anda itu telah berjuang keras untuk menyelesaikan semua kelas Anda? Kerasa jelek banget ketika Rosman diposisikan seperti mereka. Tenang saja, nanti pengukurannya itu bareng Hiroshio Sensei. Jadi masih ada beberapa waktu lagi. Dan nanti silahkan yang sudah lulus kelas tertulisnya bisa ngikut. Para gadis ini agak lega. Kesampingkan tentang pengukuran, di sini ada yang perlu kita bahas sebelum Rosman terjebak di perpustakaan nanti. Memang ada yang perlu dibahas. Yang pertama sosialisasi. Sebelum kita menyebarkan tren, di sini kita harus menyusun jawaban-jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan yang akan datang nanti. Yang pertama tentang komite peningkatan nilai. Banyak sekali pertanyaan yang mengarah kepada anak kelas 1 ini lulus akademiknya cepat banget. Dan kakak kelas di sini pada menyusulnya dan mendapatkan nilai yang bagus. Ditambah, Rosman dan Wilfried di kelas kandidat Akduk mendapatkan nilai penghormatan.
itu mungkin nilai sempurna. Pembahasan kali ini yang paling bersemangat kelas sarjana. Tapi pada umumnya mereka di sini sudah menjawabnya seperti yang Harmut katakan bahwa semuanya karena Saint Ehrenfest. Apakah kamu yang memintanya, Rosman? Nggak mungkin aku memerintahkannya. Dia sambil menekankan pandangannya pada pelakunya. Si pelaku di sini masih senyum damai. Bagaimanapun juga jawabannya di sini tak salah. Ya udahlah. Tapi tolong jangan sebutkan tentang buku bergambar, karuta, playing card maupun pendidikan di musim dingin. Para gadis di sini mulai menanyakan tentang sampo. Mereka biasanya menjawabnya kalau sampo itu hanya pinjam aja. Rosman membenarkannya, jawaban itu cukup. Mereka boleh membawa rinsam, jepit rambut, kue saat pesta teh mereka, tapi mereka benar-benar tak boleh untuk mengatakan toko produksinya karena itu akan menurunkan harga jika ada mata-mata dari kadipaten lain datang. Di sini kan orang rakyat biasa nggak bisa apa-apa sama bangsawan. Untuk masalah penjualan biar Arkduk yang mengatasinya. Pertanyaan tentang Haikbisnya Rosman dan Hiroshur Sensei. Rumor tentang Rosman yang menyerang Farwem telah digagalkan sama Hiroshur dan kawan-kawan. Ada kelas 1 yang ingin mencoba membuat Haikbis seperti itu. Brunhild juga mengagumi Haikbisnya Rosman yang nggak perlu ganti baju, yang membuatnya ingin mengganti Haikbisnya saat ini. Terlihat benar kalau Brunhild di sini juga ingin mendukung tren yang telah dibuat Rosman kali ini juga. Rosman setuju-setuju aja jika mereka mau mengganti Haikbis mereka. Rosman juga cukup nggak sabar melihat Haikbis lucu-lucu mereka. Tapi itu tak cocok untuk para kesatria yang menggunakan senjatanya. Judith di sini yang kecewa, kelihatannya dia itu suka hal-hal lucu. Kakak kelas di sini menyayangkan mereka nggak banyak ditanya tentang diundangnya Rosman ke pesta tehnya guru musik. Kelihatannya pesta teh dengan guru itu udah biasa ya untuk kadipaten lain. Ya untuk Ehrenfest sih nggak mungkin undang Hiroshur sih. Oke, Rosman di sini ingin mengumpulkan legenda tentang Ferdinand. Para magang sarjana di sini pada siap. Rosman juga meminta para kesatria untuk mengumpulkan legenda saat Ferdinand jadi kesatria. Siapa tahu itu bisa menjadi pelatihannya kesatria Ehrenfest saat ini. Cornelius bilang kalau sekarang ini lebih fokus ke speed dieter, beda dengan zamannya Ferdinand dulu. Ketika Rosman tahu ternyata para kesatria di sini nggak punya catatan sama sekali tentang Phoebus yang mereka hadapi, yang kemungkinan gurunya Ruven Sensei itu pasti mengatakan bahwa modal berani penting maju. Menurutnya itu adalah sebuah kesalahan besar. Kesatria yang diberitahu seperti itu tentu terkejut. Yang terpenting itu sebenarnya adalah mengetahui kelemahannya Phoebusnya dan memposisikan setiap orang berdasarkan kekuatan mereka. Traugott dengan wajah tak puas, Anda itu kandidat Arkduk, jadi Anda nggak tahu tentang kondisi kesatria. Speed dieter itu selesai dalam waktu yang singkat, jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Daripada meneliti tentang kelemahan, lebih baik kita itu berlatih biar bisa lebih kuat lagi. Angelica mengangguk setuju dengan itu. Angelica itu nggak mau berpikir, jadi wajar sih. Karena Rosman sendiri sudah pernah mengalami kesatria para bangsawan di sini menghadapi penguasa musim dingin dengan waktu yang sangat lama, bahkan ada yang berlangsung selama berhari-hari. Jadi pastinya butuh pemulihan, butuh pengetahuan tentang Phoebus itu. Jadi para kesatria tak boleh menjadikan speed dieter itu sebagai alasan untuk menghindari penelitian pada Phoebus. Rosman di sini memerintahkan para kesatria untuk menuliskan semua detail tentang dieter yang telah terjadi dan Phoebus yang mereka hadapi. Sehingga tulisan-tulisan itu nanti bisa menjadi referensi untuk calon kesatria tahun ke depan-depannya lagi. Dibandingkan kesatria, malah di sini yang semangat itu para calon pelayannya. Kalau para kesatria di sini menulis tentang dieter dan Phoebus, maka di sini para pelayan harus mencari informasi tentang pesta teh dan cemilan apa yang disukai para guru. Karena semua jurusan di sini sepakat untuk menuliskan semua informasi yang akan mereka dapatkan, maka Rosman di sini akan meletakkan rak buku di aula utama biar bisa dibaca oleh siswa Ehrenfest lainnya. Giliran Wilfried di sini meminta pertimbangan bagaimana dia menghadiri pesta teh Ahrensbach nanti. Untuk Froebeltag, di sini ternyata Wilfried juga baru tahu ternyata Ehrenfest itu mengirimkan mana ke Froebeltag. Jika ditanyakan tentang itu, maka mereka harus ngomong kalau Ehrenfest di sini sampai meminta kandidat Arkduk untuk mengisi mana tanah-tanah mereka. Wilfried yang tahu betapa susahnya ketika dia memberikan mana ke tanah-tanah Ehrenfest, di sini dia itu benar-benar sadar kalau Ehrenfest di sini aja juga kekurangan mana. Jadi bukan waktunya untuk membantu. Jadi Wilfried di sini juga harus memperhatikan responnya Froebeltag, apakah dia akan merendahkan Ehrenfest atau malah melakukan hal yang sama. Jika sampai mereka itu merendahkan Ehrenfest karena hal itu, maka mereka nggak akan bakal bantu Froebeltag lagi. Tapi jika mereka melakukan hal yang sama, maka di sini ada ruang diskusi. Untuk Ahrensbach, Rosman sendiri nggak mempunyai banyak informasi. Tapi dia di sini memperingatkan kalau Wilfried di sini tidak boleh terperdaya sama keramahannya Ditlin. Dia harus mengawasi setiap omongannya dan tindakannya. Dan meminta para pengikutnya untuk tetap bisa melindungi derajatnya Wilfried. Rosman sama, mengapa Anda begitu waspada dengan Ahrensbach? Padahal kan Ahrensbach itu kan kadipaten besar. Di sana juga ada kakaknya Aub.
Seharusnya di sini kita bisa bergandengan tangan dengan Arensbach demi perkembangan Ehrenfest nantinya. Semua orang dari mantan faksi Veronica di sini mengangguk setuju. Dengan penuh pertimbangan dia pun mengatakan yang sebenarnya. Yang menculiknya saat Rosman di kuil itu adalah orang Arensbach. Dan yang meracuninya juga menggunakan prajurit pelahapnya Arensbach. Bukankah Viscount Joyce Sontak yang melakukan hal itu? Sayangnya bangsawan yang meracuniku bukanlah bangsawan yang sama yang telah dieksekusi karena menculik Charlotte. Aku dapat mengatakannya dengan pasti kalau pelaku itu masih buronan. Dan apakah kalian di sini bisa yakin kalau buronan itu tidak ada hubungannya dengan Arensbach? Aku itu sebenarnya juga ingin menjalin aliansi dengan Arensbach karena mereka mempunyai lautan. Tapi sayangnya berbagai kejadian itu yang membuat Aup Ehrenfest di sini waspada. Jadi sulit untuk membayangkan kalau kedua kadipaten ini akan bersahabat. Rosman pun di sini meminta Roderick untuk mencari informasi tentang Arensbach agar dia bisa menilai sendiri apakah Arensbach itu berbahaya untuk Ehrenfest atau memberikan manfaat. Pertemuan pun selesai. Wilfried minta ketemuan di ruang rapat. Kau terlalu lembut, Rosman. Rosman sudah biasa dibidangi seperti itu. Dan di sini para pengikutnya Wilfried juga melihatnya dengan sorotan tajam. Tapi melihat masa lalu di mana Wilfried pernah melakukan kesalahan, maka anak-anak Veronica di sini juga harus diberikan kesempatan juga untuk menilai berdasarkan pengamatannya sendiri secara objektif. Rosman di sini menginginkan kalau anak-anak Veronica ini juga bisa berada di pihak mereka, sekalipun harus memutus dengan orang tua mereka. Kelihatannya sulit. Itu memang sulit, tetapi itu adalah tugas Archduke di masa depan nanti untuk membesarkan bawahannya akan mendukungnya dan kadipaten ini. Tapi itu bukan tugasku karena aku tak ingin menjadi Aup. Lalu tugasmu apa? Sebagai kepala kuil tentu saja aku harus melakukan pekerjaan kuil. Tapi nanti ketika aku akan menikah, aku akan mengelola perpustakaan Ehrenfest untuk mendukung Archduke. Mengelola perpustakaan itu tidak akan membantu Archduke, Rosman. Suasana tegang itu tiba-tiba berubah menjadi santai dan semuanya mulai tertawa. Itu tadi pertemuan para bocil yang cukup menegangkan. Padahal mereka itu belum ada 17 tahun semua loh. Tapi pembahasannya udah serius kayak gitu. Udah cukup itu dulu, sampai jumpa lagi.